Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. APBN sudah bangkrut. Pemerintah pun menggunakan dana wakaf untuk proyek infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dana wakaf akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul menyinggung soal dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal itu dikicaukannya melalui akun Twitter @ustadz_tengku_zul pada Rabu 27 Januari. Dalam cuitannya itu, Tengku Zul mempertanyakan soal dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bangun infrastruktur dari dana wakaf. Apa dana APBN sudah bangkrut? Dana hutang 6.000 triliun sudah habis. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Begitu katanya. Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah terus mengelola wakaf tunai. Bahkan wakaf tunai tersebut telah dititipkan ke perbankan. Hingga 20 Desember 2020, wakaf tunai yang dititipkan ke perbankan sebanyak 382 miliar rupiah. Sri Mulyani menyebut sebagian dana wakaf itu telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Sampai 20 Desember 2020, total wakaf tunai terkumpul melalui dan juga dititipkan bank sebesar 328 miliar rupiah, sedangkan proyek bis wakaf mencapai 597 miliar rupiah. Ujar Sri Mulyani dalam peluncuran gerakan wakaf uang secara virtual Senin 25 Januari. Menurut Sri Mulyani sendiri, tak hanya lewat wakaf, pembangunan infrastruktur juga ada yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Ia juga menerangkan pemerintah tahun ini mengeluarkan dana sebesar 27 triliun rupiah untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. Peningkatan luar biasa dari 2013, hanya satu kementerian yang menggunakan SBSN proyek. Saat ini sudah ada 11 kementerian yang menggunakan SBSN tersebut. Kemudian dari anggota Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara menyampaikan bahwa dalam pembahasan antara parlemen dengan pemerintah, tidak ada pembahasan mengenai wakaf uang tunai untuk infrastruktur. Kemudian dari anggota Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, menyampaikan bahwa dalam pembahasan antara parlemen dengan pemerintah tidak ada pembahasan mengenai wakaf uang tunai untuk infrastruktur. Begitulah yang disampaikan oleh Amir Uskara dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertemakan polemik wakaf uang pada Kamis 28 Januari. Anggaran dari wakaf ini tidak terlalu cakup dan masuk ke dalam apa yang telah disepakati bersama, sehingga tentu ini bukan pembicaraan dengan DPR, itu yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan penanggung jawab keuangan negara, kemudian meluncurkan program wakaf uang. Meski demikian, Amir menjelaskan, Sri Mulyani tidak menyampaikan ke Komisi 11, maka hal itu tidak menjadi persoalan. Karena yang menjadi tanggung jawab kita adalah dana-dana yang tercover dalam APBN. Jika ke depan, pemerintah mengelola dana wakaf uang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau masuk dalam APBN. Jika ke depan pemerintah mengelola dana wakaf uang tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau masuk dalam APBN, Komisi 11 akan mempertanyakan hal itu pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tapi, kalau terkait dengan pertumbuhan bagaimana ekonomi ideal itu tetap menjadi konsensi kita di Komisi 11. Dan apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini launching untuk wakaf uang tunai tentu juga akan menjadi salah satu menteri yang akan dipertanyakan pada Menteri Keuangan dalam rapat-rapat yang akan dilakukan. Presiden Joko Widodo diketahui bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU serta Brand Ekonomi Syariah tahun 2021. Jokowi menyampaikan potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang. Potensi wakaf sangat-sangat besar di negara kita. Potensi wakafnya per tahun mencapai 2.000 triliun, dan potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Kata Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan secara virtual pada Senin 25 Januari. Dia juga menekankan pentingnya memperluas cakupan pemanfaatan wakaf agar tidak lagi terbatas untuk ibadah saja, tapi pemanfaatannya bisa dikembangkan lagi ke tujuan sosial ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf Amin mengatakan GNWU merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah di mana bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai program pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah
terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kementerian maupun lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah maupun institusi lain. Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mensukseskan program wakaf tunai nasional. Dia juga yakin transformasi wakaf uang di Indonesia akan berjalan sesuai dengan tujuan, apabila semua langkah kunci dan juga faktor pendukung tersebut dilakukan secara baik. Sri Mulyani juga menuturkan total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar 328 miliar hingga 20 Desember 2020. Sedangkan Project Base Wakaf sebesar 597 miliar. Menurutnya, upaya itu juga sejalan untuk terus meningkatkan instrumen pembiayaan yang berbasis syariah agar semakin meningkatkan dan juga diminati oleh masyarakat. Tahun ini Kementerian Keuangan juga meningkatkan surat berharga syariah nasional yang dihubungkan dengan berbagai proyek, di mana pada tahun ini akan lebih dari 2,7 triliun rupiah proyek yang didanai melalui surat berharga syariah negara yang berbasis proyek. Hal ini merupakan peningkatan luar biasa dari 2013 karena hanya satu kementerian yang menggunakan SBSN Project, sedangkan sekarang sudah ada 11 kementerian yang ikut serta dalam penggunaan instrumen SBSN. Jokowi janji beri 50 juta rupiah pada korban gempa Sulawesi Barat. Wakil Ketua MPR pun tampol Jokowi, janji Lombok aja belum dipenuhi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengunjungi korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan turun tangan membantu korban gempa Sulbar. Salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar. Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat hingga 50 juta rupiah. Namun ucapan Presiden ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Kemudian salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar. Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikan oleh pemerintah pusat sampai 50 juta rupiah. Namun, ucapan Presiden ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Pasalnya, Jokowi tidak hanya sekali mengembar janji soal perbaikan rumah korban gempa. Sebelum terjadi gempa Sulbar, korban gempa Lombok 2 tahun lalu juga diberi janji serupa. Presiden Jokowi sempat menjanjikan uang perbaikan rumah senilai 50 juta rupiah kepada korban gempa Lombok saat berkunjung di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada hari Senin 30 Juli 2018, masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar 50 juta rupiah, kata Jokowi. Pembangunan dan supervisi akan dibantu oleh TNI, sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh gubernur, bupati, dan perangkat lainnya. Hingga Januari 2019, tak nampak tanda-tanda digelontorkannya bantuan dari Presiden Jokowi maupun pemerintah pusat untuk perbaikan rumah korban gempa Lombok. Kami butuh bukti bukan janji, ucap Kepala Desa Jeringo Kabupaten Lombok Barat Saril pada Jumat 11 Januari 2019. Padahal bantuan tersebut sudah dicantumkan dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok. Waduh, parah-parah. Jelang kedatangan Jokowi di Mamuju, pengungsi malah dipindah paksa ke dalam Stadion Manakara. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, pengungsi yang berada di pelataran samping gedung Stadion Manakara di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dipaksa untuk pindah ke dalam Stadion Manakara. Namun pengungsi tidak ingin dipindahkan karena trauma dengan gempa. Alasan mau dipindahkan saya tidak tahu juga. Apakah memang karena ada Pak Jokowi mau datang, seakan-akan dipaksakan ke sana. Kami juga nggak tahu alasannya apa. Ujar salah satu pengungsi Musliman saat ditemui di pengungsian Stadion Manakara Mamuju, Senin 18 Januari. Musliman mengungkapkan bukannya pengungsi tidak mematuhi perintah aparat yang ingin memindahkan pengungsi ke dalam Stadion Manakara, tapi ada rasa ketakutan yang menyelimuti pengungsi sehingga pengungsi tidak ingin dipindahkan.
Bukannya kita mau menantang aparat, karena kami merasa trauma, kami tidak melawan perintah dari aparat, tapi ada ketakutan kalau nantinya ada gempa susulan dan gedung stadion rubuh. Apalagi kalau dalam keadaan panik, anak-anak bagaimana nantinya? Begitu ungkapnya. Musliman pun juga merasa kaget karena pengungsi langsung diberitahu sejumlah aparat untuk memindahkan tenda ke dalam stadion Manakara. Tadi ada penyampaian tapi langsung disuruh pindah ke dalam. Kami juga sangat kaget ketika Pak Jokowi mau datang. Tapi kami tiba-tiba mau dipindahkan ke dalam seakan-akan dipaksakan. Dan pengungsi lainnya sudah merasa aman berada di pelantaran samping gedung stadion. Begitu menurut Musliman. Sebab, katanya, pengungsi menghindari gempa susulan yang bisa datang kapan saja. Kami bertahan di sini karena takut dari mara bahaya. Begitu pungkasnya.